Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Ahmad Rifki selaku dosen pengampu mata kuliah Landasan Pendidikan, dan selamat siang kepada semua teman-teman yang telah hadir di meeting kali ini. Kami dari kelompok 11 akan membawakan materi kami, yaitu tentang asas-asas pendidikan. Namun sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada Estefina Febrianti Waroy, yang kedua Nadila Putrika, dan yang ketiga Ruth Oklinita. Yang pertama ada pengertian dari asas pendidikan. Asas pendidikan merupakan suatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan pendidikan. Khusus di Indonesia, terdapat sejumlah asas yang memberi arah dalam merancang dan melaksanakan pendidikan itu. Asas-asas tersebut antara lain asas Tutpuri Handayani, asas belajar sepanjang hayat, dan asas kemandirian dalam belajar. Asas Tutpuri Handayani. Asas Tutpuri Handayani merupakan inti dari asas 1922 yang menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak mengatur dirinya dengan mengingat tertibnya persatuan dalam kehidupan umum. Karya Ki Hajar Dewantara 1962-259. Asas belajar sepanjang hayat. Istilah belajar sepanjang hayat erat kaitannya dengan istilah pendidikan seumur hidup. Gordon 1975.2 Asas kemandirian dalam belajar. Implikasi dari asas ini adalah pendidik harus menjalankan peran komunikator, fasilitator, organisator, dan sebagainya. Pendidik diharapkan dapat menyediakan dan mengatur berbagai sumber belajar sedemikian rupa, sehingga memudahkan peserta didik berinteraksi dengan sumber belajar tersebut. M.J. Langeveld 1995. Asas Tutpuri Handayani sendiri merupakan gagasan yang mula-mula dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, seorang perintis kemerdekaan dan pendidikan nasional. Tutpuri Handayani mengandung arti pendidikan dengan kewibawaan yang dimiliki, mengikuti dari belakang dan memberi pengaruh, tidak menarik-narik dari depan, membiarkan anak mencari jalan sendiri, dan bila anak melakukan kesalahan baru, pendidik harus membantunya. Asas ataupun semboyan Tutpuri Handayani mendapat tanggapan positif dari Dr. Andes R.M.P. Sostrokartono, merupakan seorang filsuf dan ahli bahasa, dengan menambahkan dua semboyan untuk melengkapinya, yakni Ing Ngarsosung Tulodo dan Ing Madya Mangunkarsa. Lalu, menurut asas Tutpuri Handayani, yang pertama, pendidikan dilaksanakan tidak menggunakan syarat paksaan, dan yang kedua, pendidikan adalah penggulawentah yang mengandung makna ngomong, among, atau ngemong. Kata among sendiri mengandung arti mengembangkan kodrat alam anak dengan tuntutan agar anak didik dapat mengembangkan hidup batin menjadi subur dan selamat. Lalu yang selanjutnya, asas belajar sepanjang hayat. Pada dasarnya, manusia merupakan makhluk menjadi, dalam arti makhluk yang tidak pernah sempurna, karena dia selalu berkembang mengikuti perkembangan yang terjadi di lingkungan hidupnya. Asas belajar sepanjang hayat atau lifelong learning merupakan sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup. UNESCO Institute for Education atau UIE Hamburg menetapkan bahwa pendidikan seumur hidup adalah pendidikan yang harus meliputi seluruh hidup individu, mengarah kepada pembentukan, pembaruan, peningkatan, dan penyempurnaan secara sistematis pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat meningkatkan kondisi hidupnya. Selanjutnya, memiliki tujuan akhir mengembangkan penyadaran diri setiap individu, dan yang terakhir, mengakui kontribusi dari semua pengaruh pendidikan yang mungkin terjadi, termasuk formal, non-formal, dan informal.
Lalu yang terakhir adalah asas kemandirian dalam belajar. Baik asas Tuturi Handayani ataupun asas belajar sepanjang hayat secara langsung erat kaitannya dengan asas kemandirian dalam belajar. Dalam kegiatan belajar mengajar, sedini mungkin dikembangkan kemandirian dalam belajar dengan menghindari campur tangan guru. Namun, guru selalu siap untuk ulur tangan apabila diperlukan. Berikut merupakan perwujudan asas kemandirian dalam belajar yang akan menempatkan guru dalam peran utama sebagai fasilitator dan motivator di samping peran-peran lain, seperti informator, organisator, dan sebagainya. A. Guru sebagai fasilitator diharapkan untuk menyediakan dan mengatur berbagai sumber belajar. Lalu yang B, guru sebagai motivator mengupayakan timbulnya prakarsa untuk memanfaatkan sumber belajar. B. Penerapan asas-asas pendidikan. 1. Keadaan yang ditemui. Dalam kaitan asas belajar sepanjang hayat, dapat dikemukakan beberapa keadaan yang ditemui sekarang. 1. Semakin banyaknya peserta didik dari tahun ke tahun yang dapat ditampung baik dalam lembaga pendidikan formal, non-formal, dan informal, dalam berbagai jenis pendidikan dan berbagai jenjang pendidikan. Yang kedua, pengadaan dan pembinaan guru dan tenaga kependidikan pada semua jalur, jenis, dan jenjang agar mereka dapat melaksanakan tugasnya secara profesional. Yang ketiga, pembaruan kurikulum dan pengembangan kurikulum dan isi pendidikan agar mampu memenuhi tantangan pembangunan manusia Indonesia yang berkualitas. Yang keempat, usaha pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana yang semakin meningkat. Yang kelima, pengadaan buku ajar yang diperuntukkan bagi berbagai program pendidikan masyarakat. Yang keenam, pengadaan berbagai program pembinaan generasi muda. Yang ketujuh, pengadaan berbagai program untuk meningkatkan peran wanita. Dalam penerapan asas Tuturi Handayani dapat dikemukakan beberapa keadaan yang ditemui sekarang, yakni 1. Peserta didik mendapat kebebasan untuk memilih pendidikan dan keterampilan yang diminatinya di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan disediakan oleh pemerintah. Yang kedua, peserta didik mendapat kebebasan untuk memilih pendidikan kejuruan yang diminati agar dapat mempersiapkan diri untuk memasuki lapangan kerja di bidang tertentu yang diinginkan. Yang ketiga, peserta didik yang memiliki kemampuan yang luar biasa diberikan kesempatan untuk memasuki program pendidikan dan keterampilan sesuai dengan gaya dan irama belajarnya. Yang keempat, peserta didik yang memiliki kelainan atau cacat fisik memperoleh kesempatan untuk memilih pendidikan dan keterampilan sesuai dengan cacat yang disandang agar dapat tumbuh menjadi manusia yang mandiri. Yang kelima, peserta didik di daerah terpencil mendapat kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan keterampilan agar dapat berkembang menjadi manusia yang memiliki kemampuan dasar yang memadai sebagai manusia yang mandiri. Kedua, permasalahan yang dihadapi. Permasalahan yang pertama ialah masalah peningkatan mutu pendidikan. Pemerintah mengusahakan berbagai cara dalam upaya peningkatan mutu pendidikan antara lain 1. Pembinaan guru dan tenaga pendidikan di semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan. Yang kedua, pengembangan sarana dan prasarana sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Yang ketiga, pengembangan kurikulum dan isi pendidikan sesuai dengan perkembangan nilai-nilai budaya bangsa. Yang keempat, pengembangan buku ajar sesuai dengan tuntutan perkembangan iptek serta perkembangan budaya bangsa. Permasalahan yang kedua ialah masalah peningkatan relevansi pendidikan. Dalam upaya meningkatkan relevansi pendidikan, pemerintah melakukan berbagai upaya, yaitu 1. Usaha menemukan cara baru dan pemanfaatan teknologi pendidikan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik yang beragam. Yang kedua, usaha pemanfaatan ruang belajar, ruang khusus yang menunjang kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, pengembangan penerapan asas-asas pendidikan. Dalam penerapan asas-asas pendidikan, ada 3 masalah yang perlu mendapat perhatian, antara lain A. Pendekatan komunikasi oleh guru. Dewasa ini masih terdapat kecenderungan bahwa pendidik masih terikat oleh penggunaan komunikasi satu arah dalam kegiatan pembelajaran
dalam mengadakan metode ceramah. Dalam komunikasi yang demikian, pendidik menempatkan dirinya dalam kedudukan yang lebih tinggi daripada peserta didik. Akibatnya, rendah kemungkinan umpan balik dari peserta didik dan cenderung hanya menghasilkan perubahan pengetahuan. Komunikasi yang demikian memberi implikasi yang negatif terhadap output pendidikan, yakni membuat peserta didik tidak terdorong untuk belajar mandiri. B. Peranan pendidik. Peranan pendidik amatlah penting untuk mendorong peserta didik guna berupaya mencari informasi sendiri yang dapat dikatakan sebagai upaya belajar mandiri peserta didik tersebut. Demikian pemaparan materi tentang asas-asas pendidikan dari kelompok 11. Kami mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam cara kami menyampaikan materi tersebut. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.